Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ainun. Bisa dipanggil Ainun. Saya sebagai moderator pada hari ini dalam podcast Bincang Santai mengenai kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, saya di sini tidak sendiri. Saya menghadirkan 3 narasumber yang akan menemani saya untuk bincang santai ini. Untuk itu, mari kita mengenal narasumber kita. Nah, mari kita memperkenalkan narasumber pertama kita. Halo Mbak Reta. Halo, saya Mbak Areta. Reta, boleh memperkenalkan Iya, diri dulu nggak Mbak Reta? Ya, itu Mbak Reta dari mahasiswa kebidanan Unisa. Nah, sekarang kita memperkenalkan narasumber kedua kita. Halo Mbak Alia. Halo Mbak, Mbak Alia boleh memperkenalkan diri dulu nggak sama para pemirsa? iya boleh. Halo, perkenalkan nama saya Alia Puspita Rizwani. Saya mahasiswa kebidanan semester 5 di Universitas Aisyah Yogyakarta. Wah, terima kasih Mbak Alia. Nah, sekarang kita ke narasumber ketiga kita. Halo Mbak Bella. halo. Mbak Bella, boleh perkenalkan diri dulu nggak Mbak Bella supaya pemirsa mengenal Mbak Bella? Boleh banget. Perkenalkan, nama saya Kamila Setiawati. Saya dari S1 Kebidanan, IKES Muhammadiyah Sidrap. Ya, itu dia ya profil singkat dari ketiga narasumber kita pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, karena kita cuma mempunyai waktu yang minim, maka dari itu langsung saja tema pada hari ini adalah mengenai HIV/AIDS. Tentunya membahas tentang HIV/AIDS, semua orang mungkin pernah mendengarnya, tapi tidak semua orang paham apa itu HIV/AIDS. Nah, di bincang santai kali ini, saya dan bersama dengan ketiga narasumber ini akan memaparkan atau menjelaskan sedikit dan membahas tentang apa itu HIV/AIDS untuk memberikan edukasi kepada pemirsa sekalian, meskipun itu secara singkat. Nah, teman-teman, HIV/AIDS ini sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena kasus HIV/AIDS di dunia dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Bahkan WHO mengatakan kasus HIV/AIDS menjadi masalah global. Pada tahun 2022 sebanyak 39 juta orang hidup dengan HIV. Angka kematian mencapai 630 ribu jiwa karena HIV. Kasus HIV di Indonesia dari tahun ke tahun pun juga selalu meningkat. Dan ini sangat memprihatinkan. Namun relatif stabil. Berdasarkan laporan dari Kemenkes tahun 2021, masyarakat masih menganggap bahwa HIV/AIDS merupakan penyakit yang mematikan dan sangat berbahaya. Dan belum mengetahui banyak informasi mengenai HIV/AIDS dari cara pencegahan dan bagaimana HIV atau bagaimana virus tersebut bisa masuk ke tubuh kita. Nah, teman-teman, untuk itu itulah gunanya kita mengundang ketiga narasumber ini untuk membahas tentang HIV/AIDS tersebut. Saya mau ke Mbak Areta dulu nih. Saya langsung ke Mbak Areta ya, Mbak Areta. Mbak Areta boleh nggak sih menjelaskan dulu agar pemirsa juga tahu apa itu HIV/AIDS. Mbak Areta memperkenalkan HIV/AIDS dulu kepada kami semua. Silakan Mbak Areta. Baik, Mbak Ainun, terima kasih atas waktunya. Jadi, apa sih HIV itu? Menurut menurut dari teori, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yang berarti kumpulan dari gejala penyakit akibat dari menurunnya kekebalan tubuh yang sifatnya diperoleh atau bukan bawaan. Nah, jadi HIV dalam tubuh manusia itu hanya berada di sel darah putih tertentu, yaitu di sel T4 yang terdapat pada cairan tubuh. Seperti itu, Mbak Ainun.
Terima kasih Mbak Areta. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan ya dari Mbak Areta tadi bahwa ini merupakan virus dan menular. Kalau begitu, saya ingin bertanya nih kepada Mbak Alia. Mbak Alia, kan kita ini sudah tahu virus itu menular ya. Nah, bagaimana sih penularan dari HIV/AIDS ini dan apakah ini berbahaya? Boleh dijelaskan, Mbak Alia? Iya, Silahkan. baik, terima kasih Mbak Ainun ya atas pertanyaannya. Nah, untuk HIV/AIDS ini biasanya dapat menular dengan cepat. Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu hubungan seksual. Nah, penularan HIV ini bisa dari melakukan hubungan seksual karena bergonta-ganti pasangan seksual yang tidak aman, tidak memakai pengaman, kemudian penularan HIV ini tuh ditularkan dari cairan tubuh manusia uh, antara satu dan lainnya, yaitu bisa dari cairan sperma dan juga cairan vagina. Makanya hubungan seksual ini sangat mempengaruhi penularan HIV/AIDS. Dan yang kedua ada penggunaan jarum suntik. HIV juga dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Penggunaan jarum suntik bekas akan membuat orang resiko tertular virus HIV. Nah, yang ketiga yaitu penularannya melalui darah. Penularan melalui darah bisa terjadi melalui transfusi darah, tapi penularan ini sangat jarang terjadi karena ada pengujian kelayakan donor darah seperti itu. Dan yang keempat ada kehamilan, persalinan, dan juga menyusui. Seorang ibu dengan penderita HIV kemudian mengandung atau menyusui akan beresiko tinggi dalam penularan virus HIV ke bayinya. Untuk itu, ibu dengan HIV harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter jika ibu sedang hamil. Dan untuk bahaya atau tidaknya virus HIV itu menyerang kekebalan tubuh. Dan jarak HIV untuk menuju ke AIDS itu bisa kurang lebih 10 tahun. Dan virus HIV ini sampai sekarang juga belum ada obat yang dapat menyembuhkannya secara tuntas. Seperti itu, Mbak Ainun. Jadi teman-teman itu ya tadi, terima kasih ya Mbak Alia penjelasannya. Jadi ternyata itu tuh berbahaya ya. Dan juga dipaparkan bagaimana cara penularannya. Jadi kita sudah bisa tahu dan bisa mungkin sedikit bayangan agar menghindarinya lah seperti itu. Nah, saya mau ke Mbak Bella. Mbak Bella, boleh nggak Mbak Bella menjelaskan kepada kami atau memaparkan siapa saja sih Mbak yang mungkin atau bisa tertular dari penyakit HIV/AIDS ini? Silahkan Mbak Bella. Baik, siapa saja sih yang bisa tertular dari HIV ini? Itu ada empat ya, empat orang. Yang pertama itu ibu rumah tangga. Kenapa ibu rumah tangga? Karena ibu rumah tangga adalah salah satu yang sangat beresiko untuk mengidap HIV dan berkembang menjadi AIDS. Peningkatan angka pengidap penyakit ini pada IRT terbilang drastis dibandingkan dengan PSK. Kemudian yang kedua itu bayi. Ibu hamil juga berisiko tinggi terhadap HIV dan AIDS. Selain itu, ibu yang sedang mengandung tersebut dapat menularkan virus tersebut ke bayinya. Pada proses penularan itu bisa saat di dalam kandungan maupun saat pada menyusui. Kemudian selanjutnya itu seseorang yang kerap berganti-ganti pasangan, kemudian petugas kesehatan, seorang yang bekerja di sektor kesehatan seperti dokter dan perawat itu sangat beresiko tertular HIV/AIDS, terbilang tinggi ya. Karena pasalnya hal ini tuh dapat terjadi karena darah yang saat seseorang positif penyakit tersebut masuk ke dalam melalui luka yang terbuka. Kemudian selain itu jarum suntik yang telah digunakan seseorang yang positif HIV, kemudian dia tidak sengaja tertusuk ke tubuh dari dokter atau perawat tersebut. Begitu, Bu presenter. Terima kasih. Iya, ya Mbak Bella atas penjelasannya. Jadi teman-teman itu ya teman-teman bahwa uh,
yang disebutkan tadi oleh Mbak Bella itu adalah orang-orang yang berpotensi dan paling rawan terkena atau tertular dari penyakit HIV/AIDS itu sendiri. Baik, nah saya masih punya pertanyaan nih untuk Mbak Areta. Mbak Areta, nah kan sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV ini kan ya Mbak ya. Namun penularan HIV itu dapat dicegah dengan apa sih? Maksud saya bagaimana pencegahan HIV/AIDS itu agar kita juga bisa membatasi diri kita agar tidak tertularlah dari HIV/AIDS ini. Silakan Mbak Reta. Baik, Mbak Ainun. Untuk cara pencegahan HIV/AIDS ya, Mbak ya. Nah, memang benar sampai saat ini belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Namun, penularan HIV ini dapat dicegah dengan konsep ABCDE. Yang A atau abstinence, yaitu bagi pasangan yang belum menikah, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Itu adalah salah satu langkah paling tepat untuk menghindari paparan virus HIV. Yang kedua, yang B, be faithful, atau bersikaplah saling setia pada satu pasangan seks, dan hindari perilaku berganti-ganti pasangan untuk meminimalisir kemungkinan penularan HIV. Selanjutnya, C, kondom, menggunakan kondom yang baru setiap berhubungan seks. Selanjutnya D, drug now, atau menghindari penggunaan narkoba, terutama penggunaan narkoba yang melalui jarum suntik. Selanjutnya ada E, education, pemberian informasi yang benar mengenai HIV tentang cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, dan itu dapat membantu pencegahan penularan HIV di masyarakat. Seperti contohnya melakukan penyuluhan-penyuluhan di desa atau pada remaja, seperti itu ya Mbak, untuk menghindari penularan HIV secara dini. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih Mbak Areta sudah menjawab pertanyaan saya. Nah, ya teman-teman, jadi kita sudah diedukasi atau diberikan penjelasan dari Mbak Areta tadi bahwa itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan atau bagaimana kita mencegah agar tidak tertular dari HIV/AIDS itu sendiri. Jadi, mari kita tameng diri kita ya, seperti itu ya, maksud dari pencegahan itu sendiri. Nah, tapi Mbak, seperti ini, biasanya tuh HIV/AIDS ini bermasalah atau ada stigma-stigma negatif dari kalangan masyarakat. Nah, tentunya saya ingin bertanya kepada dua narasumber kita sebagai pertanyaan terakhir nih, yaitu Mbak Alia dengan Mbak Bella. Saya ke Mbak Alia dulu. Mbak Alia, gimana sih Mbak Alia sikap kita atau seharusnya kita bersikap terhadap penderita HIV/AIDS ini sendiri? Karena seperti kita ketahui kan ini bisa menular ya. Ya. Jadi pasti kita agak takut gitu untuk berteman dengan penderita HIV/AIDS, tapi di sisi lain kan ada yang namanya HAM ya Mbak ya. Jadi semua berhak untuk mendapatkan fasilitas atau melakukan aktivitasnya. Nah, gimana sih kita harus bersikap terhadap mereka, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Ainun atas pertanyaannya. Mungkin dari saya yang pertama yaitu mempelajari tentang virus HIV ini terlebih dahulu. Nah, kita mungkin belum memahami sepenuhnya mengenai virus HIV dan juga AIDS, serta perbedaan antara keduanya. Selain itu, kita mungkin juga takut tertular hanya karena berteman dengan orang yang positif HIV, akibat mempercayai berbagai mitos HIV dan AIDS. Dan penting juga untuk diingat, kita tuh tetap berteman dan berhubungan baik dengan orang yang positif HIV, tidak akan membuat kita juga ikut tertular. Walau tergolong sebagai virus pembawa penyakit menular, HIV hanya dapat berpindah melalui darah atau cairan tubuh saat berhubungan seksual,
penggunaan jarum suntik, dan beberapa kasus kehamilan serta persalinan. Dan HIV ini tidak dapat berpindah dengan pelukan, sentuhan, tinggal serumah dengan penderita HIV, atau berbagi tempat tidur dengan orang yang mengalami infeksi virus tersebut. Selain itu, HIV juga tidak dapat ditularkan melalui penggunaan alat makan yang sama. Dan yang kedua yaitu menjaga rahasia orang yang positif HIV. HIV dan AIDS merupakan infeksi yang sangat personal. Apabila orang terdekat kita menceritakan statusnya yang terkena HIV, pastikan kita untuk menjaga rahasianya dengan baik. Dan menjadi orang yang positif HIV, terutama di Indonesia, masih dibayang-bayangi stigma sosial. Misalnya pada awal tahun 2019 di Kota Solo, Jawa Tengah, 14 anak dengan HIV dikeluarkan dari sekolah atas desakan wali siswa lainnya. Nah, kita itu sebagai masyarakat selalu harus bisa menyimpan rahasia orang terdekat kita yang terkena HIV. Biarkan ia sendiri yang bercerita dengan orang lain apabila itu memang menjadi keputusannya. Seperti itu, Mbak Aina. Terima kasih ya Mbak Alia atas jawabannya. Jadi teman-teman itu tadi jawaban dari Mbak Alia ya. Jadi tentang sikap kita kepada teman kita atau saudara kita yang mengidap HIV/AIDS. Lalu saya mau ke Mbak Bella lagi. Sebagai yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Menurut Mbak Bella, seperti pertanyaan saya kepada Mbak Alia nih, bagaimana sih kita bersikap kepada saudara, teman, atau orang sekitar kita yang mengidap HIV/AIDS? Silakan Mbak Bella. Baik, mungkin tambahan dari saya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu luangkan waktu untuk mendampinginya. Menyatakan positif HIV bukanlah hal yang dapat diterima dengan mudah oleh seseorang. Sebisa mungkin luangkan waktu jika orang terdekat kita membutuhkan teman untuk membicarakan penanganan dan perawatan untuk kondisinya, atau sekadar ngobrol bersama. Karena dukungan ini penting untuk kita berikan, karena orang yang positif HIV itu lebih rentan menderita gangguan mental daripada orang yang negatif HIV ya. Orang dengan HIV dilaporkan beresiko 2 kali lebih tinggi terhadap kondisi depresi. Kemudian yang kedua itu bantu mereka untuk menjalani gaya hidup sehat. Kita dapat membantu dan meningkatkan rekan kita apabila ia masih menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat tersebut termasuk merokok, mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, mengkonsumsi alkohol, karena rokok, obat-obatan bahaya serta alkohol itu dapat memberikan efek samping, efek negatif yang lebih besar pada penderita HIV. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, itu edukasi orang-orang yang di sekitar tentang HIV dan AIDS. Ada kalanya orang-orang lain di lingkungan kita belum memahami tentang HIV, sehingga mereka masih memiliki pemahaman keliru mengenai HIV/AIDS dan penderitanya. Kita telah mempelajari mengenai HIV, penularannya virus tersebut, dan penanganannya. Dengan begitu, kita dapat menyampaikan kepada mereka mengenai hal yang sudah kita ketahui mengenai HIV dan AIDS. Begitu, Mbak Ainun. Terima kasih Mbak Bella atas jawabannya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan atau pemaparan dari ketiga narasumber kita mengenai HIV/AIDS ini. Sebuah jawaban yang sangat mengedukasi dan memberikan pemahaman baru kepada kita semua tentang bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tentunya apalagi melihat bahwa kita adalah seorang remaja dan melihat bahwa kita adalah seorang mahasiswa yang harus lebih edukatif lagi. Nah, teman-teman, ada pun yang dapat kita ambil dari ketiga ini, tetapi sebelum itu saya akan mempersilahkan dulu kepada ketiga narasumber kita untuk memberikan closing statement-nya. Nah, saya terlebih dahulu kepada Mbak Bella, silakan memberikan closing statement-nya. Mbak Bella? Closing statement dari saya itu harapan kami sebagai mahasiswa kesehatan, semoga stigma negatif masyarakat semakin berkurang dan kedepannya masyarakat lebih empati serta peduli terhadap orang yang
dengan HIV dan AIDS atau ODHA. Dan saya berpesan bahwa memperlakukan ODHA bukan dengan cara menjauhi orangnya, tetapi yang harus dijauhi adalah penyakitnya. Terima kasih Mbak Inung. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Bella. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Alia. Mbak Alia, boleh memberikan closing statement-nya, Mbak Alia? Baik, untuk closing statement dari saya yaitu mungkin sama seperti hampir mirip seperti Mbak Bella. Mari kita sama-sama menjauhi penyakitnya, jauhi penyakit HIV dan AIDS, dan mari kita sama-sama akhiri penyakit HIV dan AIDS ini, tapi jangan menjauhi orang yang terkena HIV, agar kita semua bisa hidup dengan nyaman dan aman. Mungkin itu saja dari saya, Mbak. Terima kasih closing statement yang sangat luar biasa dari Mbak Alia. Sekarang yang terakhir, Mbak Reta boleh memberikan closing statement-nya, Mbak. Silakan Baik, Mbak Reta. kalau kalau dari saya, khususnya untuk para remaja ya Mbak ya, pesan saya untuk para remaja itu untuk menghindari pergaulan bebas, karena itu sangat merugikan untuk mereka ke depannya nanti jika terkena HIV/AIDS. Dan juga bisa untuk menghindari pertumbuhan HIV/AIDS di Indonesia. Dan juga sebagai orang tua juga perlu mengawasi atau memantau anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih Mbak Reta atas closing statement-nya yang sangat luar biasa juga. Dan tentunya teman-teman, itu adalah tadi closing statement atau bisa merupakan pesan kepada kita semua tentang bagaimana kita menyikapi dari HIV/AIDS itu sendiri. Nah, khusus dari saya, kesimpulan dari saya teman-teman sekalian dari podcast dan menyimpulkan dari ketiga narasumber ini bahwa HIV/AIDS itu merupakan virus ya, penyakit yang ditularkan oleh virus, mungkin berbahaya, tetapi kita bisa mencegah itu sedari dini. Dan dengan mencegahnya kita harus mengetahui dulu apa itu HIV/AIDS ya. Dan kemudian kita juga harus berbagi atau sharing kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, agar mereka juga bisa warning terhadap HIV/AIDS ini sendiri. Dan tentunya teman-teman sekalian, mungkin HIV/AIDS itu berbahaya, mari kita mencegahnya, tetapi jangan mendiskriminasi penderitanya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber ini yang telah menemani saya dan telah memberikan edukasi kepada para pemirsa. Saya pamit undur diri, moderator Siti Nuraniska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.